Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Saudara-saudariku dari lintas suku, bangsa, dan agama, di mana dan kapan saja, semoga semuanya berbahagia. Mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Miangas sampai Pulau Rote, semuanya bersaudara untuk bekerja sama menuju ke arah bahagia di dunia sampai di akhiratnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengupas tentang surga yang ada di Papua yang masih menjadi neraka bagi kita semua. Ini karena apa? Ini karena kesalahan kita akibat dari titipan harta yang telah Allah berikan untuk kita, namun kita tidak mampu untuk menguasainya sekaligus memanfaatkan, menggunakannya untuk kemakmuran rakyat kita. Para pemirsa dan pendengar sekalian, sejak tahun 1967, ketika Undang-Undang Penanaman Modal Asing disahkan, lalu Pak Harto menandatangani Freeport masuk untuk mengelola cashback dan cashback yang ada di Mimika, Papua. Mulai pertama membangun jalur untuk menuju lokasi gunung tersebut, Gunung Emas, Gunung Tembaga, Gunung Baja, Gunung Besi, yang di dalamnya ada uraniumnya. Mulai tahun 1970-an beroperasi sampai sekarang. Namun yang menikmati justru bukan dari rakyat kita sendiri. Ini karena apa? Karena kemampuan sumber daya manusia kita yang masih terbatas pada waktu itu. Ditunjang dengan balas budi, politik balas jasa terhadap Amerika. Karena pada waktu itu memang kita tahu bersama bahwa Pak Karno yang punya prinsip berdikari mau menasionalisasikan sumber daya alam dikelola sendiri. Karena itulah hubungan mesra antara Presiden Amerika John F. Kennedy dengan Pak Karno berlangsung sampai John F. Kennedy meninggal dunia. Gara-gara apa? Gara-gara siapa? Gara-gara Dajjal yang masuk menjadi direktur CIA, yakni Central Intelligence Agency. Direktur CIA yaitu Allen Dulles yang balas dendam karena pernah dipecat oleh Presiden Amerika John F. Kennedy karena John F. Kennedy berhubungan mesra dengan Pak Karno untuk menguasai El Dorado, harta karun yang dicari kemana-mana nggak ketemu, ternyata ketemunya di Papua. Setelah Papua direbut Indonesia melalui riporanya Pak Karno, akhirnya terjadilah penguasaan harta benda itu sampai sekarang, yang masih menjadikan teka-teki misteri bagi kita semua sebagai anak bangsa ini. Papua itu milik siapa? Papua yang hartanya melimpah ruah, sumber daya alamnya kayak begitu, itu siapa penikmatnya? Ternyata penikmatnya adalah mayoritas, bukan warga Papua sendiri dan bukan warga negara Indonesia. Ini karena apa? Karena kita yang ada di Jawa, sentral, pusat kekuasaan Nusantara Indonesia, masih sering konflik dan gegeran, kurang fokus untuk mengelola sumber daya alam yang ada di sana. Akhirnya dibuatlah
sistem keamanan yang tidak stabil di sana oleh kelompok-kelompok yang ingin tetap menguasai sumber daya alamnya Papua. Sehingga justru yang berkembang pesat di Papua untuk membuat rakyat Papua terbebas dari kehidupan yang klasik, kehidupan yang primitif ya, menjadi kehidupan yang modern. Justru yang berjuang tampil untuk memakmurkan rakyat Papua justru malah bukan dari kalangan Muslim. Yakni kita lihat setiap saat ada pawai pengibaran bendera Israel besar-besaran yang diselenggarakan oleh Science Club, Science Kids dari organisasi pecinta Israel. Karena di dalam lagunya itu Israel adalah anak sulung Tuhan dan Papua adalah anak Sion. Di Sion Kids Israel, pendukung penuh kebijakan Israel. Ini bagaimana Pak Israel bisa masuk ke sana? Inilah yang namanya organisasi tersembunyi yang dikendalikan oleh Dajjal. Dajjal itu adalah sistem yang pada zaman Rasulullah SAW itu sudah ada, yang bersumber dari seseorang yang masih ada hubungan darah keturunan Yahudi dari kota Yasrib atau Madinah, yang berkembang sampai sekarang akhirnya menguasai sistem kekuasaan di dunia melalui di atasnya parlemen Amerika, yaitu neokonservatif, yang mereka mempunyai prinsip seperti hukum rimba. Siapa yang berkuasa, dia yang bisa hidup seenaknya, mengatur dunia dan berbahagia untuk rakyatnya. Jadi seharusnya yang mengelola sumber daya manusia, sumber daya alam Papua itu ya orang-orang kita, seharusnya. Cita-cita Pak Karno itu dulu begitu, tapi akhirnya Pak Karno pun akhirnya jatuh di tahun 67, karena gara-gara tahun 65. Ini adalah ulah siapa? Ya ulah Mr. X yang bernama Allen Dulles, seorang direktur CIA yang pernah dipecat tetapi tetap mencengkeram, pengaruhnya besar, mengendalikan intelijen Amerika Serikat. Amerika Serikat itulah yang namanya Dajjal kelas internasional. Negara pembohong yang dikendalikan oleh sistem lobby Yahudi. Jadi kalau ada Israel diserang, ya di belakang Israel itu ada Amerika. Kita ini berbicara ya ngomong-ngomong ya, fakta. Bukan kita berdasarkan fakta yang tidak realita, tapi jelas fakta yang realita. Terbukti datanya, bahwa memang ada pemahaman bahwa gara-gara harta benda yang melimpah ruah sumber daya alam di Papua itulah John F. Kennedy akhirnya ditembak mati. Padahal John F. Kennedy berencana untuk berkunjung ke Jakarta, Indonesia, bertemu dengan teman mesranya, yaitu Pak Karno, Presiden Soekarno. Sebelum tahun 1964 berkunjung ke Jakarta sudah ditembak mati duluan. Setelah John F. Kennedy meninggal dunia, maka langkah berikutnya adalah untuk menyingkirkan Pak Karno bagaimana. Ini yang dirancang oleh Allen Dulles, yang dipecat sebagai direktur CIA oleh John F. Kennedy. Diangkat menjadi direktur CIA, tapi juga akhirnya dipecat, diberhentikan secara hormat oleh John F. Kennedy juga. Tapi tetap pengaruh cengkeramannya Allen Dulles itu masih kuat di badan intelijen Amerika. Lalu kalau PT Freeport Amerika yang sudah kadung hengkang dari Kuba karena Fidel Castro
menerapkan kebijakan menasionalisasikan usaha-usaha dikelola oleh mereka sendiri berdikari, maka rugilah Freeport. Akhirnya cari tempat yang lain. Ternyata telah diselidiki lebih lanjut bahwa tambang emas yang terbesar di dunia itu bukan di Kuba, bukan di Venezuela, bukan di Afrika Selatan, bukan, tetapi di Papua ini. Di Papua ini ada 33 juta ton tembaga, belum lagi emasnya, di bawahnya ada uraniumnya. Cashback, sebelah baratnya lagi 2 km itu Esbek. Pertama kali melalui jurnal-jurnal Belanda, teliti lagi, akhirnya dikembangkan. Mungkin John F. Kennedy nggak tahu kalau El Dorado atau harta benda yang melimpah ruah di Papua itu yang benar ada. Ini masih disembunyikan oleh agen CIA. Oleh sebab itu, sampai sekarang kita ini perlu untuk memperhatikan ya, saudara kita yang ada di Papua. Tidak hanya saudara kita yang ada di Papua, saudara-saudari kita anggota TNI yang sering menjadi korban di sana. Dari sistem adu domba antar sesama anak bangsa. Orang-orang Papua dihasut menjadi OPM, OPM dihasut untuk melawan TNI kita. OPM dikasih senjata, entah itu penyelundupan atau bagaimana, dapat uang banyak dari mana untuk bisa membeli senjata dari Sulu, Filipina, atau mungkin bahkan dari negara-negara penyokong ya pemberontakan itu. Akhirnya apa? Korbannya adalah TNI kita. Terus berjatuhan. Karena memang medan di sana tidak semudah di sini ya, maka mau tidak mau kita tidak boleh menyalahkan TNI kita yang tidak dan belum mampu ya mengalahkan mereka sampai sekarang ini. Karena memang sudah dipelihara oleh sistem ini, sistem Dajjalun Kadzabun, dengan tujuan untuk semakin kuat cengkramannya di Papua. Allah menitipkan sumber daya alam yang tak terhingga di sana. Sebenarnya dari hasil gunung emas, gunung tembaga, gunung baja, biji timah, biji emas, biji besi yang ada di sana. Berikut juga tambang minyak buminya. Itu cukup untuk kehidupan masyarakat Indonesia. 200 juta lebih. Tapi ternyata kita tidak mampu untuk mengambilnya, menguasainya sepenuhnya. Padahal itu adalah titipan Allah yang maha kaya untuk kita semua agar menjadi negara yang kaya raya. Seharusnya negara yang paling kaya raya di dunia ini Indonesia. Seharusnya. Tetapi karena sistem penjajahan Dajjal inilah yang masih membuat kita semua belum mampu ya, untuk menikmati amanat ilahi yang ada di sini dan di sana Papua itu. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Kenapa saya berbicara tentang Papua ini ya? Karena memang ada sangkut pautnya dengan penjajahan Dajjal, Ya'juj Ma'juj. Sistem kebohongan Dajjalun Kadzabun yang ada. Itu sudah menguasai dunia sejak lama. Tidak hanya pada waktu masa-masa Belanda yang mengadopsi dan memeluk agama Yahudi ya. Sejak tahun 1670-an itu Yahudi sudah masuk ke Indonesia sebenarnya. Tidak hanya yang sekarang terjadi di Minahasa, ada monumen atau museum Holocaust itu terjadi di Papua. Tidak hanya sekarang saja, sejak dulu. Dan kita harus waspada, tetap menjaga persatuan Indonesia. Jangan mudah untuk dipecah belah persatuan kita. Jadi, jenengan lihat sendiri di video itu ada nyanyian mengibarkan bendera Israel. Karena memang ekonomi besar-besaran digiatkan oleh organisasi-organisasi yang didukung oleh Israel dan Amerika. LSM yang ada di sana benar-benar memperhatikan Papua yang begitu kaya raya kok Indonesia nggak mampu mengelolanya, itu bagaimana? Akhirnya mereka terjun. Oleh sebab itu jika
warga Papua itu banyak yang memiliki nama-nama baptis itu memang ya enggak. Egyanus, Kogoya, ya, Thomas, Markus, Evilianus, dan lain sebagainya itu bukan nama-nama Indonesia. Itu nama-nama buatan dari baptisan gereja Katolik atau mungkin bagian tercampur dengan ajaran Perjanjian Lama, yakni ajaran agama Yahudi yang ada. Ini nama-namanya seperti itu. Coba Anda dengan dengar, apakah pemberontak atau OPM itu bernama Muhammad, Farouk, itu kan nggak ada. Bernama Abdul Aziz, nggak ada. Semuanya pasti memiliki nama awal baptisan gereja Vatikan. Karena memang kalau kita lengah ya, maka bisa-bisa nanti ya mohon maaf, Papua bisa digosok-gosok lagi. Tidak ada di tangan kita lagi. Seperti pada waktu dikuasai oleh Belanda dulu. Sebelum Tripura. Kita harus benar-benar memperhatikan Papua. Perhatian untuk memakmurkan sekaligus ya tidak hanya di Gesberg dan Esberg, ya Freeport sana saja sumber daya alam Papua yang melimpah itu. Bahkan bisa dikatakan peninggalan emas Sulaiman itu justru yang ada di Papua itu, bukan ada di Baitul Maqdis. Di sana itu nggak ada namanya tambang emas, itu nggak. Tambang emas banyak dari Indonesia, dari Papua. Tidak hanya di Papua ya, di seluruh Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bombana, ya. Semua penuh dengan emas-emas yang dulunya berasal dari ruang angkasa. Dititipkan oleh Allah yang Maha Kuasa untuk kemakmuran hidup kita. Cukup untuk menjamin hidup kita dan anak cucu kita semuanya sekolah, kuliah, sampai sarjana. Gratis dijamin oleh negara. Harusnya begitu. Dan tidak ada BPJS urunan seperti arisan, ya, seperti tambal sulam, BPJS Kesehatan ditarik dari masyarakat. Seharusnya tidak perlu. Kalau negara atau pemerintah mampu mengelola sumber daya alam yang ada, yang Allah titipkan untuk kita semua. Kekayaan yang tak terhingga, yang tidak dimiliki oleh negara lainnya, yang dititipkan oleh Allah buat kita semua, bukan buat Israel, bukan buat Amerika. Bukan. Toh memang harus kerjasama dengan mereka, boleh-boleh saja. Yang penting tetap pembagian keuntungannya itu lebih banyak kita. Jangan 8,5% untuk lokasi setempat dan 1% untuk negara. Ya kita dapat apa ini? Karena apa? Ini hasil daripada rekayasa CIA yang akhirnya mengorbankan ratusan ribu nyawa kita ya gara-gara Eldorado, gunung emas yang ada di Papua itu. Ini yang perlu kita cermati, kita pahami dan kita pelajari sekaligus kita teliti. Gara-gara ingin menjatuhkan Pak Karno, diadu domba lah antara Partai Komunis dengan Angkatan Darat kita. Yang akhirnya Sumber Semar keluar, Pak Harto membersihkan semuanya dari unsur Partai Komunis Indonesia. Korbannya rakyat kecil. Ada yang mengatakan 500.000 nyawa kita melayang, saudara-saudara kita. Mohon maaf saya tidak membela, tapi faktanya begitu itu. Saya begitu. Perang saudara, antar sesama anak bangsa. Karena saya sendiri sudah meneliti dan bertemu dengan Algojo yang menyembelih rakyat sendiri itu. Yang berhaluan komunis tapi tidak mengerti apa-apa sebenarnya. Hanya sekedar politik, korban dari politik adu domba. Pintu menjatuhkan Pak Karno, akhirnya benar-benar Pak Karno jatuh dan akhirnya perusahaan Amerika bisa lenggang, leluasa, berkuasa untuk mendapatkan Eldorado harta karun yang melimpah sebesar dan seluas gunung yang ada di Esberg dan Gesberg di Mimika itu. Mengorbankan nyawanya kita. Ratusan ribu nyawa melayang. Bukan karena perang melawan penjajah asing seperti zaman Belanda, Jepang, Inggris dulu, Portugis dulu, enggak.
antara sesama anak bangsa. Diadu domba, saling gorok, saling bunuh. Naudzubillah, tuma naudzubillah. Jangan sampai terulang lagi gara-gara rebutan harta karun. Korban yang begitu banyak jelas telah merenggut nyawa anak bangsa. Terus akhirnya tetap saja harta karun Papua tidak mampu mensejahterakan kita. Yang harusnya surga di Papua menjadi neraka bagi penduduk Papua dan umumnya penduduk Indonesia. Harusnya Papua makmur, jaya. Indonesia juga makmurannya merata di mana-mana. Gara-gara harta karun itu adalah titipan Allah yang maha kaya untuk kita. Ya cuma sumber daya manusia kita ini yang masih minim pada waktu itu. Tapi sekarang insya Allah sumber daya manusia Indonesia sudah mumpuni. Oleh sebab itu untuk selain mimika, negara untuk memperhatikan generasi muda kita, kelola sendiri, berdikari seperti Pak Karno dulu bercita-cita ingin mandiri dalam mengelola sumber daya alam ini. Dikelola oleh anak bangsa kita sendiri dari sumber daya manusia yang mumpuni. Dulu pernah Pak B.J. Habibie kan disekolahkan oleh Pak Karno. Ya akhirnya alhamdulillah beliau tetap mampu berbakti kepada negeri ini. Walaupun akhirnya PTDI bubar, belum sempat memproduksi helikopter dan lain-lain, akhirnya bubar gara-gara faktor ekonomi juga. Semua itu serba uang dan uang, harta dan harta. Harta karun yang ada dititipkan oleh Sang Maha Kuasa untuk kita. Harusnya kita mensyukurinya dengan cara mengelola ya dengan modal sumber daya manusia kita. Di Bombana, Sulawesi Tenggara, ya di Morowali, di semuanya itu adalah harta karun kita. Tapi anehnya kita seakan-akan seperti ayam yang mati di dalam gudang penyimpanan makanan. Makanan ayam itu di depan kita ini banyak makanan, minuman tersedia, fasilitas semua ada, tetapi kita terhalang oleh kunci atau PIN password yang kita tidak bisa memasukinya, menggunakannya, memanfaatkannya. Ini yang terjadi sekarang ini. Oleh sebab itu, mari para capres-cawapres sekarang ini untuk memperhatikan kemakmuran tidak hanya rakyat Papua, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Tetap tidak bisa kita jauh dari hegemoni dajalun kadzabun Amerika Serikat yang dikendalikan oleh lobby Yahudi yang ada di parlemen dan di neokonservatif pengusaha-pengusaha Amerika. Tidak bisa kita. Karena agen CIA, Central Intelligence Agency milik mereka itu sudah memata-matai kita. Kita ini sudah diawasi sejak lama. Ya mungkin pertama kali ya balas budi itu. Karena berkat jasa Presiden John F. Kennedy akhirnya Papua bisa menjadi milik kita. Tapi tetap balas budinya ya harus melepaskan cashback dan cashback itu untuk Amerika. Kita hanya mendapatkan bagian kecilnya saja. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan untuk kita pahami dan kita renungi bersama bahwa ternyata Indonesia adalah surga yang masih belum bisa dinikmati oleh penghuninya sepenuhnya. Hanya sebagian kecil saja. Yang penting tidak Papa minta saham aja. Yang penting tidak itu. Yang penting tetap sahamnya harus tidak untuk kepentingan pribadi partai politik atau lainnya, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Secara berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merata kemakmurannya, dunia sampai di akhiratnya mendapatkan surga dari Allah yang Maha Kuasa yang telah menitipkan kekayaan yang kaya raya darinya untuk kita semua. Demikian, wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.